masuk dalam minggu kedua ini. Dan pagi ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan ya. Ayo adik-adik, kita siap-siap, duduk manis. Kita mau beribadah, minta mama papa untuk dampingi. Ya adik-adik ya. Ayo, bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian, Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Disuka senyumnya, disuka diduka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, ayo sukacita. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Disuka kau ada, diduka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Disuka kau ada, diduka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Yesus pokok, dan kita jalannya. Siap ya adik-adik ya? Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Ayo semua puji Tuhan. Yesus pokok, dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Siap. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Sekali lagi ya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang dibawakan oleh Kak Angel.
Adik-adik, duduk manis ya. Siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bless the Lord. Adik-adik, Kak Angel yakin tadi di saat nyembah memuji Tuhan adik-adik semangat ya kan? Nah sekarang adik-adik waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama Kak Angel kita berdoa dulu biar kita tetap fokus sama firman Tuhannya. Yuk kita lipat tangan, siapkan hatinya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di rumah saja Tuhan. Tuhan berkati hati kami, berkati telinga kami, sehingga apa saja yang kami dengar, kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama ya mau mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Amin adik-adik. Nah, kayaknya yakin juga nih adik-adik di rumah pasti udah nyiapin Alkitab. Yuk mama papa boleh dibantu adik-adiknya membuka firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Kayaknya tunggu ya. Sudah adik-adik, yuk kita sama-sama baca perikopnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Adik-adik, di sini tertulis banyak cerita tentang kolam Betesda, tapi kayaknya mau singkat aja ya adik-adik. Pada hari raya Yahudi, Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem. Nah, di sana ada pintu gerbang anak domba. Di sana ada kolam Betesda adik-adik. Di kolam Betesda itu ada 5 seraminya adik-adik. Nah, Kak Angel mau bilang sama adik-adik juga harus tahu
di dalam kolam BTSD itu, di sekelilingnya itu ada banyak banget orang-orang yang sakit adik-adik. Sakit kulit gatal-gatal ada, sakit orang yang nggak bisa berjalan juga ada, yang nggak bisa mendengar ada, yang tidak bisa melihat atau buta juga ada. Adik-adik juga harus tahu kenapa di keliling kolam BTSD itu banyak orang yang sakit. Karena di dalam firman Tuhan berkata, di saat malaikat Tuhan turun, di saat itu kolam berguncang adik-adik airnya. Nah, orang-orang yang di sekeliling orang yang sakit itu berlomba-lomba untuk menyelam atau masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Adik-adik, di saat itu juga orang-orang yang sakit apapun itu, dan firman Tuhan berkata, itu akan sembuh. Ya nggak adik-adik? Tuhan Yesus kita kan hebat. Nah, tapi adik-adik di sini ada yang menarik loh adik-adik, cerita tentang kolam Bethesda. Mau tahu nggak? Ada satu orang yang lumpuh, yang nggak bisa sama sekali ngapa-ngapain adik-adik. Dia sudah lama 38 tahun. Firman Tuhan berkata 38 tahun adik-adik. Waduh, lama banget ya adik-adik ya. Kayaknya nggak bisa mikir deh gimana itu lamanya. Tapi Tuhan Yesus tertarik dengan orang itu adik-adik. Tuhan Yesus menghampiri dia. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di ayat yang ke-7, orang yang sakit itu selama 38 tahun berkata, "Tuhan, aku mau sembuh. Tapi bagaimana di saat malaikat Tuhan turun? Aku gak bisa ngapa-ngapain, banyak orang yang sudah masuk Tuhan ke dalam kolam itu." Lalu Tuhan Yesus berkata adik-adik, Tuhan Yesus gak mikir panjang, Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu." Lalu orang yang sakit selama 38 tahun adik-adik, dia beriman dan yakin, dia tanpa mikir panjang, dia langsung berdiri dan dia sembuh adik-adik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita hebat kan adik-adik. Nah adik-adik kayaknya mau bilang sama adik-adik, di kolam Bethesda bisa banyak orang disembuhkan. Kayaknya yakin di zaman ini juga banyak orang-orang yang akan mengalami mujizat. Mujizat ekonomi, mujizat kesembuhan segala sakit penyakit, bahkan mujizat dalam keluarga. Adik-adik yakin kan? Nah adik-adik gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Selama adik-adik berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang aku doakan semua terjadi. Kesimpulan dari cerita di kolam Bethesda adik-adik kayaknya mau kasih tahu. Mujizat bisa terjadi karena doa yang penuh belas kasihan. Sama-sama katakan amin adik-adik. Nah adik-adik gak ada yang mustahil buat kita semua. Di saat seperti ini Tuhan pasti adakan mujizat buat Kak Angel dan buat adik-adik di rumah. Nah sebelum Kak Angel tutup adik-adik ingat nggak? Waktu itu kita bikin challenge Naaman yang Naaman sakit kusta. Yang itu adik-adik ingat nggak? Ingat kan? Nah adik-adik pasti penasaran siapa yang pemenangnya. Yuk kita sama-sama lihat siapa aja sih yang menang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh Naaman sakit kusta disuruh Naaman, sembuhlah Naaman. Selamat ya adik-adik buat yang menang challenge Naaman. Adik-adik sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati Mama Papa, Tuhan juga berkati kami, Tuhan berkati sekolah kami, bahkan Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan adik-adik, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Halo adik-adik, hari ini kita mau buat kreativitas buat kolam Bethesda. Siapin kertas, gunting, pulpen, double tip, dan stik es krim. Cara membuatnya seperti ini adik-adik. Lipat dulu. Dilipat lagi. Seperti kita yang lalu membuat perahu. Jadi hampir sama adik-adik. Dilipat lagi. Dilipat bawahnya. Yang ini ya. Dibuka, seperti ini, dilipat lagi, habis itu dibuka seperti perahu. Tuh, kita buka dulu ya adik-adik ininya. Kita buka sebelah sininya lagi. Kita lurusin dulu. Terus kita lipat. Seperti ini. Habis itu kita buka. Jadi deh seperti kolam. Kita mau buat seperti genangan air ya adik-adik. Selanjutnya kita siapin gunting. Kita potong kertasnya. Kertas yang panjang ini kita bikin seperti gelombang. Banyak ya adik-adik. Nah, yang sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat ayat firman-nya. Kita buat lingkaran dari double tip. Kita potong. Nah, kalau udah dipotong, udah ditempel seperti ini adik-adik. Nah, kita ambil ballpoint, kita buat super ayatnya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Nah, adik-adik selesai deh. Nah adik-adik, gimana firmannya? Oke, punya dong. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberi. Ini nomor rekeningnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.